Babat Tanah Jawa. Pulau terbesar dengan penduduknya paling banyak di seluruh Indonesia ini tidak menyangka kalau dahulunya adalah pulau terkecil dan terpecah belah oleh persilangan laut antara utara dan selatan. Kisah dipersatukannya seluruh pulau yang terdapat di berbagai pulau Jawa akibat dari kesaktian yang dimiliki oleh Brahmana Agung bernama Sang Hyang Dewa. Konon dengan kesaktiannya beliau, pulau itu ditarik satu persatu menjadi pulau terbesar dan dinamakan Bumi ing Jawa Dwipa. Semenjak pulau ini belum terjamah oleh manusia, para siluman dari bangsa Sleman dan Togok telah lebih dulu menduduki hingga ribuan tahun lamanya. Masa itu Pulau Jawa disebut dengan nama Mokso Sleman, zaman para lelembut. Namun setelah keturunan dari Sang Hyang Nurasa menduduki bumi Jawa, Sang Hyang Dewa, pulau itu disebut dengan nama Bumi Pangurip atau bumi yang menghidupkan. Sang Hyang Dewa akhirnya muksa di puncak Gunung Tidar setelah beliau menyatukan berbagai bangsa lelembut untuk menuju jalan adil atau kebenaran dan dari keturunannya. Terlahir pula para Sang Hyang Agung seperti Sang Hyang Critasuma, Sang Hyang Dinata Dewa, Sang Hyang Pancadriya, yang akhirnya dari merekalah sebuah titisan atau wasilah turun-temurun menjadi kerajaan teragung yang absolut. Baru di abad ke-12, Pulau Jawa diperluas dengan 3 aliran yang berbeda, yaitu adanya ajaran Hindu, Mokso Jawi, dan Islam. Akhir dari ketiga aliran tersebut nantinya menjadi suatu perlambang dari perwatakan penduduk Pulau Jawa hingga sekarang ini. Dalam perluasan arti ketiga di atas, mencerminkan sebuah kehidupan bermasyarakat gemah ripa loh jinawi. Konon ajaran ini hanya ada di Pulau Jawa dan seterusnya menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Seperti ajaran Hindu misalnya, ilmu yang diajarkan oleh para Sang Hyang Dewa, ilmu sebagai aji rasa manunggaling agung. Lewat bait Sansekerta Yunani yang mengupas di dalamnya kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memahami sifat alam. Ilmu ini akhirnya diturunkan oleh bapaknya para dewa, Raden Nurasa, kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan di zaman Wali Songo nanti, ilmu ini dipegang dan menjadi lambang dari sifat kependudukan masyarakat Jawa oleh 3 tokoh Waliullah, yaitu Sunan Kalijogo, Mbah Cokrobuwono, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Mokso Jawi sendiri sebuah ilmu yang mengupas tentang kedikdayaan ilmu yang bersumber dari Raja Lelembut bernama Raja Lautan. Ini sangat berperan dan menjadi salah satu perwatakan masyarakat Jawa. Konon, ajaran yang tergabung di dalamnya mengajarkan arti tirakat, mencegah hawa nafsu, dan memahami makna rohani. Simbol dari ajaran ini digambarkan sebagai bentuk keris. Keris menjadi suatu perlambang dari ajaran orang Jawa. Bermula dari seorang empu bernama Ki Supo Mandragini. Beliau salah satu santri Kanjeng Sunan Ampel Dento yang diberi tugas untuk membuat sebilah keris. Namun rupanya pemahaman dari sang guru dan murid ini saling berseberangan. Di sisi lain, Sunan Ampel menginginkan sebuah pusaka berupa sebilah pedang sebagai perlambang dari makna Islam. Namun ketidaktahuan Ki Supo Mandragini sendiri, akhirnya beliau membuat sebilah keris berlepu 9. Keris tersebut menjadi penengah antara ajaran Islam dan Hindu bagi orang Jawa. Dengan sebutan Islam Kejawen dan keris pembuatan Ki Supo diberi nama Kiai Sengkelet. Dari kedua aliran tersebut, Islam telah ada di Pulau Jawa sejak abad ke-9.
Ajaran ini dibawa dari kota Misri oleh seorang waliullah kamil, Syekh Sanusi, dan muridnya Muhammad Al-Baqir, dan baru masuk tentang ajaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-13 dan 14 atau zamannya para Wali Songo. Pembedaran lain dari keunikan yang terdapat di Pulau Jawa pada masa itu, 300 tahun sebelum Wali Songo mendudukinya, para Sanghyang maupun bangsa lelembut Sleman telah mengetahui lewat sasmito goib yang mereka terima bahwa sebentar lagi Pulau Jawa akan dibanjiri para pemimpin makhluk dari berbagai negara. Mereka dari seluruh alam berkumpul, berdiskusi di puncak Gunung Cermai. Pada masa itu mereka mufakat untuk mengabdi dan membantu apabila para waliullah telah menduduki Pulau Jawa, namun tentunya tidak semua dari mereka setuju. Sehingga perpecahan dari kedua kubu yang berseberangan jalan itu dinamakan getas kinatas, atau terpecahnya satu keluarga atau satu keturunan. Nanti pada akhirnya tiba dari Sanghyang Rawis Renggo Jenggolo akan menurunkan beberapa keturunan sakti Neng Paku Jowo atau orang sakti yang menjadi penguasa Pulau Jawa. Di antaranya Arya Bengah yang menurunkan para putra Mojopahit dan keturunannya sampai putra Mataram. Ciung Wanara yang menurunkan Lutung Kasarung hingga sampai ke silsilah Prabu Agung Galuh atau yang dikenal dengan nama Prabu Munding Wangi atau Prabu Siliwangi. Nyimas Ratu Ayu Maharaja Sakti yang menurunkan beberapa keturunan berbagai alam, di antaranya Ratu Palaga Inggris, seorang putri cantik dari bangsa manusia yang akhirnya dikawin oleh Prabu Siliwangi. Kertajasa Maharaja Sakti, Sang Kowelan, salah satu anak dari Ratu Palaga Inggris yang berjenis bangsa lelembut. Dari beliau pula Ucuk Umum dan Ratu Kidul dihasilkan. Dari Syekh Sanusi melahirkan ratusan waliullah kondang, di antaranya para wali Irak, Zaman, Mesir, Turki, dan para wali Jawa. Untuk yang berseberangan atau getas kinatas, sebagian dari mereka memilih roib dan tidak pernah muncul lagi ke permukaan bumi, dan sebagian lagi mereka mengabdi dengan lewat menjaga semua alam di Pulau Jawa. Di antara yang mengabdi adalah Syekh Pohaji, beliau menjaga awan dan langit. Syekh Parjampi, beliau menjaga bumi dan bertempat pada lapisan bumi nomor 2. Sang Sontok menjaga semua gunung Pulau Jawa. Sang Waluhun menjaga pantai utara dan selatan. Syekh Walakat menjaga seluruh hutan dan pepohonan. Sang Kala Brahma menjaga bumi Cirebon. Sang Kala Wisesa menjaga bumi Mataram. Janggolo Putih menjaga bumi Bogor. Sang Lenggang Lumenggang Gajah menjaga bumi Jakarta. Sang Sedo Hening menjaga bumi Banten. Dan Pangguron atau perguruan para Purwo, wali Jawa, di antaranya perguruan Penatas Angin Pekalongan, perguruan Agung Waliullah Ki Bagus Santo Pekalongan, perguruan Pandarang Semarang, perguruan Jambu Karang Purwokerto, perguruan Daun Lumbung Cilacap, dan lain-lain. Begitulah sepenggal kisah Purwa Jawa.